Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub wa kasyaful kurub, allamul ghuyub, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfil qulub, wa qadiru taubatan liman yatub subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Kita patut bersyukur kepada Allah. Pada bulan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut merasakan bahagianya umat Islam yang dipanggil oleh Allah untuk berhaji di Baitullah, dan kita yang belum mendapatkan panggilan untuk berkunjung ke rumahnya Allah, kita diberi kesempatan untuk berkurban atau bersedekah atau minimal membantu saudara kita yang sedang persiapan untuk berangkat ibadah haji. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita melihat di siaran televisi banyak sekali umat muslim Indonesia yang sudah diberangkatkan menuju ke Mekah Mukarramah dan juga ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang sempurna, ibadah yang sangat agung. Kita semua sebagai muslim sangat mengharapkan bisa menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Betapapun kita sangat ingin berhaji dan berkunjung ke Baitullah, betapapun kita sangat ingin ziarah bertemu dengan Rasulullah di Madinah, akan tetapi tidak semua dari kita mampu untuk mewujudkannya. Maka Allah tidak mewajibkan rukun Islam yang kelima bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Haji hanya diperuntukkan bagi yang mampu saja. Lalu bagaimana kita mendefinisikan kata mampu? Istata'ah, apa makna dari istata'ah? Istita'ah. Istita'ah itu mampu, bukan hanya mampu secara finansial, bukan pula mampu secara fisik, tapi juga mampu secara spiritual. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita secara fisik tidak mampu berhaji, mungkin pula secara finansial kita tidak punya kemampuan untuk menjalankannya. Akan tetapi kita masih punya peluang untuk melaksanakan atau untuk memperoleh pahala haji secara spiritual. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang berniat dan bertekad kuat untuk melakukan sesuatu amal perbuatan kebaikan, sementara dia belum mampu melakukannya, maka akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang sempurna.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, hadis ini bisa kita jadikan patokan bahwa untuk mendapatkan pahala haji bisa kita lakukan tanpa harus pergi ke Mekah. Terutama sekali bagi kita yang memang belum istita'ah. Kita belum punya kemampuan secara finansial, belum punya kemampuan secara fisik maupun spiritual. Tapi ruh haji, pahala haji bisa kita dapatkan meskipun kita tidak beranjak dari negeri kita tercinta Indonesia. Pemirsa, ada sedikit kisah seorang sufi dari Baghdad bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian beliau setelah melaksanakan semua rukun haji, kemudian beliau kembali ke Baghdad. Dan di dalam perjalanan kembali ke Baghdad, beliau tertidur sesaat. Dalam tidurnya, beliau bermimpi seolah beliau melihat ada dua orang malaikat sedang bercakap-cakap. Kedua malaikat tadi bertanya kepada malaikat yang satunya, tahun ini, bulan Dzulhijjah kali ini, ada berapa umat muslim yang melaksanakan ibadah haji? Lalu malaikat satunya menjawab, ada sekitar 4 juta umat Islam. Lalu malaikat yang satunya lagi bertanya, di antara 4 juta umat Islam yang sedang berhaji, ada berapa orang yang mendapatkan pahala haji? Lalu kemudian dijawab oleh malaikat satunya, tidak satu pun dari 4 juta orang itu yang mendapatkan pahala haji. A'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian terkejutlah Abdullah bin Al-Mubarak ini. Lalu kemudian seketika dia memberanikan diri bertanya, mengapa? Mengapa? Itu pertanyaan dia. Lalu malaikat tadi menjawab, pahala haji Allah berikan kepada seorang tukang sepatu bernama Ali Al-Muwaffaq, seorang tukang sepatu di Damaskus. Dan karena Ali Al-Muwaffaq lah kemudian Allah memberikan pahala haji kepada umat muslim yang sedang berhaji saat ini. Jadi sesungguhnya pahala haji yang utama Allah berikan kepada Ali Al-Muwaffaq, lalu karena kealiman Ali bin Al-Muwaffaq, lalu pahala haji Allah limpahkan juga kepada umat Islam yang sedang berhaji pada bulan Dzulhijjah tahun ini. Demikian kata malaikat yang kedua. Seketika Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Bagi seorang alim, bagi seorang sufi, mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Mimpi adalah sebuah pertanda. Beliau tidak mengabaikan mimpinya itu sebagai sebuah bunga tidur, tapi bagi beliau mimpi itu adalah sebuah tanda. Lalu kemudian beliau mengurungkan niatnya untuk pulang ke Baghdad. Beliau pergi ke Damaskus untuk mencari Ali Al-Muwaffaq. Setibanya di Damaskus, Abdullah bin Al-Mubarak tidak kesulitan untuk menemukan tukang sepatu bernama Ali Al-Muwaffaq. Lalu kemudian Abdullah bertanya kepada Ali Al-Muwaffaq, apakah amal yang engkau lakukan tahun ini sehingga aku ingin belajar kepadamu? Lalu Ali Al-Muwaffaq menjawab, amal apa? Aku menjalankan hidupku sehari-hari seperti biasa. Pagi saya bersiap-siap, setelah salat subuh bersiap-siap berangkat untuk bekerja sebagai tukang sepatu. Siang saya pulang memberikan keuntungan dalam saya berniaga kepada keluarga saya, lalu beribadah seperti biasa, dan begitu sehari-hari kehidupan saya lakukan. Begitu jawab Ali Al-Muwaffaq. Lalu kemudian
Abdullah sedikit kecewa. Ternyata orang ini orang yang biasa-biasa saja. Dia tukang sepatu yang menurut pandangan dia tidak ada sesuatu amal yang istimewa. Setiap malam dia sholat tahajud, kemudian dia berzikir sampai subuh. Setelah subuh dia berzikir sampai waktu syuruk. Setelah sholat syuruk kemudian dia berzikir sampai sholat duha. Kemudian sedekah, setelah itu menjalankan tugasnya sebagai tukang sepatu seperti biasa. Bagi Abdullah Al-Mubarak, amalan-amalan yang dilakukan oleh Ali Al-Muwaffaq itu adalah amalan yang juga biasa dia lakukan. Tapi dia heran, kenapa dia mendapatkan pahala haji padahal dia tidak pergi haji. Lalu kemudian Abdullah bertanya kembali, coba ceritakan padaku, perbuatan apa yang kamu lakukan baru-baru ini yang besar sekali nilainya. Lalu kemudian Ali Al-Muwaffaq mengingat-ingat dan menceritakan bahwa dia baru saja memberikan tabungan hajinya kepada tetangganya yang miskin dan kelaparan. Singkat cerita, kemudian Ali menceritakan kepada Abdullah bahwa istrinya sedang mengidam dan kemudian meminta kepada Ali untuk memintakan daging atau masakan yang sedang dimasak oleh tetangganya yang baunya tercium ke rumahnya. Lalu kemudian karena menuruti istri yang sedang ngidam, Ali Al-Muwaffaq berkunjung kepada tetangganya tersebut lalu meminta makanan yang sedang dimasak. Seketika tetangganya yang sedang masak itu yang ternyata seorang janda dengan anak-anak di bawah umur yang masih kecil-kecil, dia bercerita bahwa makanan yang sedang kumasak ini tidak halal bagimu, wahai anak muda, karena ini adalah bangkai onta yang saya temukan di ujung jalan dan kemudian saya masak untuk mengelabui anak-anak saya yang sedang kelaparan. Mendengar cerita janda tetangga dari Ali Al-Muwaffaq tersebut, lalu kemudian Ali Al-Muwaffaq mengambil seluruh tabungannya yang dia lakukan selama 30 tahun untuk pergi ke haji, lalu ia berikan kepada tetangganya tersebut sambil dia berikrar, ini adalah hajiku. Pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati Allah, kisah ini adalah kisah faktual, kisah yang benar-benar terjadi di negeri Baghdad, di negeri Damaskus. Mungkin pemirsa bisa searching di gawai pemirsa semua, kata kuncinya bisa di searching Abdullah bin Al-Mubarak, seorang sufi dari Baghdad. Kisah ini menguatkan kita umat Islam yang tidak berkesempatan atau tidak mampu menjalankan ibadah haji, tapi punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala haji dengan cara bersedekah atau membantu tetangga kita yang kekurangan. Seringkali kita yang punya keluasan harta sehingga bisa haji berkali-kali, tapi kita sangat tidak tahu ketika ada tetangga kita yang kelaparan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan putus asa kalau kita tidak mampu secara finansial berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi kita bisa melakukan ibadah yang mampu mengundang pahala sebesar pahala haji. Yang pertama, dengan cara salah satunya adalah mengistiqomahkan diri sholat jamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj al-muharram." Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menjalankan sholat fardu di masjid,
maka baginya pahala sebagaimana pahala haji. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pemirsa, saya percaya kita semua muslim yang baik, muslim yang soleh, pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala haji, menjalankan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Karena pahalanya sangat besar, seperti pahala haji sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang kedua adalah berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Yang artinya, berpuasa pada hari Arafah akan dapat menghapuskan dosa kita di tahun yang lalu dan juga di tahun yang akan datang. Dosa kita di setahun yang lalu dan juga dosa kita setahun yang akan datang. Jadi betapa besar pahala puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, karena akan dapat menghapus dosa kita di tahun yang lalu dan dosa kita di tahun yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah bersedekah atau berkorban. Pemirsa, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berhaji. Kalaupun tidak, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk berkorban sehingga kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Yang keempat, yang terakhir adalah mentadabburi ketaatan mutlak Nabi Ibrahim dan juga mentadabburi ketawakalan, sikap tawakalnya Ibu Hajar, dan juga mentadabburi kesabaran Ismail alaihissalam sebagaimana yang sering kita baca di dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan, meskipun kita tahu secara finansial kita tidak mampu pergi ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji, tapi sebagai muslim jangan pernah putus asa untuk punya niat bahwa kita ingin pergi berhaji. Yang pertama adalah harus niat. Yang kedua terus berdoa. Yang ketiga menabung meskipun sedikit. Meskipun secara logika tabungan kita itu tidak akan sampai untuk berangkat ke Baitullah. Tapi seperti Ali Al-Muwaffaq, beliau menabung selama 30 tahun karena ingin pergi berhaji. Beliau tinggalnya di Damaskus, jarak antara Damaskus ke Masjidil Haram ke Mekah sekitar 2020 kilo. Kalau ditempuh dengan perjalanan berkendara mobil bisa ditempuh selama 22 jam lebih 50 menit. Nah, kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Ali Al-Muwaffaq, yaitu menabung sedikit demi sedikit. Diniatkan supaya Allah memampukan kita untuk berangkat haji ke Baitullah. Kalaupun tidak, semoga Allah menganugerahi kita pahala haji. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada sedikit doa, cuplikan doa yang bisa diamalkan oleh kita yang belum diberi kemampuan oleh Allah untuk pergi ke Baitullah. Mari kita hafalkan bersama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa ziyarata ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ini bisa kita hafalkan. Kita bisa ulangi sekali lagi. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa ziyarata ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sudah hafal pemirsa. Kita tetap niatkan bahwa kita ingin berhaji ke Baitullah
Semoga Allah segera mampukan kita dan jangan putus asa akan rahmat Allah. Jangan putus asa meskipun kita menabung sedikit. Meskipun secara logika tidak mungkin bisa sampai ke Baitullah, tapi logika Allah terkadang di luar nalar logika kita sebagai manusia yang sangat hina ini. Pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.